Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang akan dibaca juznya 16, suratnya surat Maryam, ayatnya ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Hai Muhammad, peringatkanlah mereka, itu orang kafir di Mekah dulu itu, berilah peringatan mereka itu. Nah, peringatan itu dulu kepada kafir Mekah, nah sekarang kepada semua manusia sadonya ini yang kafir-kafir itu diberi peringatan melalui pengajian model begini-begini ini. Orang Rasulullah sudah ada, ya pengikutnya yang menyampaikan. Nah begitu, berilah peringatan pada orang kafir gitu ya, yaitu tentang adanya hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Mengapa disebut hari penyesalan? Iya, pada waktu orang maunya itu setelah mau diazab lalu ingat, kok dulu saya tidak Islam ya waktu di dunia, aku dikembalikan ya Allah ke dunia sebentar, aku akan Islam. Begitu penyesalannya itu. Idza qudiyal amru, setelah diputuskan ya perkaranya, maksudnya yang jatahnya masuk surga ya surga, yang jatahnya neraka sudah diputuskan masuk neraka. Nah, mereka baru menyesal itu, maka diperingatkan itu. Ini Allah menceritakan besok seperti itu. Nah, kalau sekarang ya diperingat, ya sekarang masih dunia ini diperingatkan supaya tidak mengalami seperti itu besok di akhirat, begitu kan. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Nah, mereka orang-orang kafir itu dulu pada waktu di dunia, mereka itu sama melalaikan diri, lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya, lalai terhadap ajaran agama Islam, lalai dengan perintah Al-Quran. Dia tidak mau itu, lupa semua pada Al-Quran itu. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak iman terhadap perkara yang 6 itu. Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Allah berfirman, kami Allah inilah yang akan mewarisi dunia ini. Artinya apa? Memang ini milik Allah, ya tak? Diperuntukkan para manusia. Kalau manusia sudah mati semua, yang menjadi warisnya ya Allah. Itu hanya Allah. Dan juga para makhluk-makhluk ini yang ada di dunia ini nanti yang mewarisi Allah semuanya itu. Wa ilaina turja'un, dan mereka itu kepada kami, kepada Allah akan kembali mereka itu. Jadi semua manusia apa saja, bangsa apa saja, kulit apa saja warnanya, semua itu nanti akhirnya akan kembali kepada Allah. Makanya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah, punya Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah, yaitu pada hari kiamat itu, gitu loh. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada Muhammad, Muhammad, ceritakanlah tentang Ibrahim ya di dalam kitab Al-Quran ini. Jadi ini akan menceritakan tentang Ibrahim yang dimuat dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad untuk diceritakan kepada kaumnya, kepada umatnya ini. Nah, zaman sekarang ya kita ini yang menyampaikan, yang membaca kita. Rasulullah tidak ada, sudah meninggal. Ya kita ini yang menyambung estafet, menyampaikan ajaran Al-Quran ini kepada para manusia. Innahu kana siddiqon nabiyya. Ibrahim itu adalah seorang yang jujur, yang benar-benar, ucapannya benar, tingkah lakunya benar, pokoknya serba benar. Nabi, dan ada seorang nabi. Nah, perlu dijelaskan, kalau nabi itu orang ya dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan pada orang lain, pada kaumnya, pada umatnya. Tapi Rasul, dia otomatis nabi, dapat wahyu, tapi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Bedanya di situ. Itu qala li abihi, ya abati,
lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Nah, ini Allah menceritakan dalam Quran ini, Ibrahim pernah berkata kepada bapaknya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata pada bapaknya, idh qala li abihi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, apa katanya? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru. Bapakku, mengapa kamu kok menyembah ya sesembahan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ya toh patung yang bikin ya bapaknya Ibrahim itu, Azar itu tukang bikin patung kok tuh disembah-sembah. Lalu Ibrahim mengingatkan bapaknya, bapakku, ngapa sih kamu kok nyembah Tuhanmu patung itu? Wong dia itu tidak dengar, tidak bisa melihat, tampaknya matanya itu sepertinya ya melek itu, tapi tidak bisa lihat. Oh itu engkau ya disembah gimana? Oh gitu loh. Dimintai apa ya tidak dengar kok. Wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa juga, maksudnya itu apa? Memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Entah mengabulkan permintaanmu, entah untuk mengobati sakitmu. Wah, pokoknya dia tidak bisa begitu. Tidak bisa membuat manfaat padamu. Tuhanmu kok begitu toh ya bapakku? Ah, gitu. Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fatabi'ni ahdika siratan sawiyya. Sesungguhnya aku ini qad ja'ani, telah diberi oleh Allah, yaitu tentang ilmu, ya ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan yang macam-macam itu. Malam ya'tika, dan ilmu itu tidak diberikan kepadamu ya Bapak, ya diberi hanya aku, kamu tidak diberi itu. Fatabi'ni, oleh karena itu kamu ikuti saja aku ini, yaitu ya aku ngajak Bapak untuk nyembah Allah yang satu, ya melaksanakan perintahnya begitu. Jangan kamu nyembah patung-patung yang tidak bisa melihat dan mendengar itu, tidak bisa berbuat manfaat apapun. Ahdika siratan sawiyya, aku memberi petunjuk kamu, aku akan menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang menyelamatkan dunia akhirat. Karena yang disembah ya Allah gitu, bukan nyembah batu-batu yang dibikin patung oleh kamu lalu kamu sembah-sembah padahal tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kok disembah. Ya abati la ta'budis syaiton, bapakku, mbok kamu jangan menyembah setan. Ya setan itu ya termasuk patung-patung itu kan karena yang ngajari setan, orang nyembah patung. Jadi itu pada hakikatnya dia itu yang menyembah setan, orang itu yang menyuruh setan seperti itu. Inna syaitona kana lirrahmani asya. Sungguhnya setan-setan itu terhadap Allah yang maha pemurah, maha pengasih itu, dia itu berdurhaka mereka itu durhaka, yaitu membangkang pada Allah. Ya abati, bapakku, ini akhafu ayamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Bapakku, sesungguhnya aku ini mengkhawatirkan kamu akan ditimpa azab, akan dikenakan azab oleh Allah, dari Allah yang Maha Rahman itu. Fatakuna lisyaitani waliya. Karena apa? Kamu itu kan menganggap setan itu sebagai pendampingmu kan, sebagai penolongmu, sebagai pendampingmu, ya yang kamu ikuti. Ya kamu kan ikuti setan. Nah kalau orang ikuti setan itu nanti berarti akan ditimpakan pada mereka itu azab dari Allah, azab yang pedih, yaitu masuk neraka jahanam. Begitu Pak, jangan begitu Pak, kamu itu. Qala, setelah Ibrahim mengajari bapaknya bermacam-macam tentang kebenaran itu, lalu bapaknya rupanya yang mangkal juga itu. Anak kok ngajar bapak seperti itu, mungkin begitu perasaannya itu. Lalu dia berkata, ajak bapaknya itu, Aragibu anta an
alihati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apa kamu itu benci ya? Kamu itu benci ya pada Tuhanku itu? Tuhanku ya itu loh, patung-patung yang duduk di depan yang matanya melulu tapi tidak melihat itu, telinga tidak mendengar. Tuhanku kan itu. Kamu tidak senang ya dengan Tuhanku, Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau kamu tidak menghentikan mencaci aku karena aku menyembah Tuhanku, ya patung-patung itu, sungguh kamu akan rajam kamu. Dirajam itu artinya dikubur, ya, dibikin lubang, dimasukkan badannya sampai leher, lalu kepala namanya tampak lah. Kepalanya itu dilempari batu sampai mati. Nah, jadi kalau kamu tidak berhenti-berhenti mengejek Tuhanku Ibrahim, kamu tak rajam loh kamu. Wahjurni malian. Dan tinggallah kalau begitu, udahlah, aku tinggalin saja, tinggalkan aku ini selamanya, sudah, tidak usah kembali padaku. Nanti kamu datang kembali hanya ngenyek saya lagi, atau menasihati aku lagi. Ya udah, pergi aja seterusnya. Ya. Qala salamun alaika. Maka Ibrahim berkata kepada bapaknya, semoga keselamatan untukmu Bapak. Sa'astaghfirulaka Robbi. Aku akan mohonkan ampun kepada Tuhan untuk kamu. Nah, ini ucapan ini tidak berarti Ibrahim sudah mendoakan orang musyrik, bukan begitu. Dia baru akan seolah-olah ya basa-basinya ngomong kepada bapaknya akan minta ampun, tapi dia belum mintakan ampun, dan tidak boleh orang itu mintakan ampun kepada orang musyrik. Jadi orang Islam itu tidak boleh mintakan ampun orang musyrik, tidak boleh. Nah ini baru janjinya Ibrahim mau mintakan ampun, tapi belum dia. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Tuhanku itu, sungguhnya dia itu adalah, ya, merupakan, Allah itu mempunyai zat yang apa itu namanya, yang sangat baik. Allah itu zatnya sangat baik itu. Wa tajilukum wa ma tat'una min dunillah wa atu rabbi asa ala akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan kamu. Ini Allah berfirman ini, menjauhkan kamu itu yang dijauhkan Ibrahim, ya, mau dijauhkan dari bapaknya dan kelompoknya itu. Wa ma tat'una, dan apa yang kami Allah akan menjauhkan dari kamu, dan apa yang kalian seru atau kamu sembah itu, yang kamu sembah selain Allah itu. Wa'tu Rabbi, dan hendaklah kami itu menyeru atau berdoa menyembah kepadaku. Jadi akan jauh, kamu tak jauh ke itu dari Tuhan-Tuhanmu yang patung-patung itu, kamu tak jauh ke dari itu, dan kamu tidak usah minta pada itu, tapi mohonlah padaku gitu. Asa ala akuna bidu'ai Rabbi syaqiyya. Asa, mudah-mudahan aku ini tidak menjadi orang yang berdoa kepada Allah itu lalu kecewa. Tidak, aku kalau berdoa kepada Allah itu selalu mantap, selalu senang karena doaku selalu makbul gitu. Jadi tidak pernah aku doa kepada Allah itu lalu kecewa, itu tidak. Palama tajalahum, maka tatkala dia Ibrahim menjauhkan dari mereka, ya, dari bapaknya dan orang yang menyembah berhala itu. Wama ta'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi setelah Ibrahim meninggalkan mereka, bapaknya dan kaumnya itu, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu, wahabna lahu Ishak, kemudian Ibrahim itu diberi anak yang namanya Ishak dan Yakub. Ya, setelah meninggalkan bapaknya dan kaumnya yang menyembah berhala itu, malah justru Ibrahim itu dikasih anugerah anak, yaitu Ishak dan Yakub, yang keduanya nanti jadi nabi, termasuk nanti akhirnya putra Ismail itu.
Wa qulan ja'alna nabiyya. Allah berfirman, semuanya itu masing-masing ya Ishak, ya Yakub itu kami jadikan nabi. Wa wahabna lahum mir rahmatina, dan kami anugerahkan kepada mereka Ibrahim, ya, dan pengikut Ibrahim itu kami anugerahkan rahmat kami. Ya, rahmat kami itu rahmat Allah, ya, rahmat Allah. Baja'ana lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan bagi mereka itu, ya, para nabi Ibrahim dan anak-anaknya itu orang yang lisannya itu selalu benar dan maha tinggi. Kalau ngomong itu tidak murahan, selalu nilainya tinggi dan benar omongannya itu. Nah, sekarang ganti lagi nih. Ibrahim selesai, lalu Allah merintahkan Muhammad untuk menceritakan Musa yang termasuk dalam kitab Al-Quran ini. Makanya firmannya, wadkur fil kitabi Musa, ceritakanlah Muhammad, yaitu cerita tentang Nabi Musa yang tertulis termasuk dalam kitab Al-Quran ini. Innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyyan. Musa itu adalah seorang yang ikhlas, ya toh, yang ikhlas, dan dia sebagai pilihan Allah. Wa kana rasulan nabiyya, dia itu seorang nabi sekaligus seorang rasul. Nah, itu Allah beritahu. Jadi dalam Al-Quran Musa itu dijelaskan dia itu adalah orang yang mengikhlaskan diri, dan dia itu laki-laki yang dipilih oleh Allah sampai sekarang jadi imamnya umat muslim sedunia itu. Termasuk Muhammad tuh kiblatnya ya kepada Musa itu. Wa kana rasulan nabiyya, dan Musa adalah nabi dan sekaligus seorang rasul. Wa natainahu min janibit tur. Lah Allah menceritakan, dan kami, ya, telah memanggil Musa itu dari, ya, sebelah Bukit Tur, dari sebelah kanannya. Baqarabnahu najiyya, dan kami telah dekatkan Musa itu untuk bercakap-cakap dengan aku. Jadi Musa dipanggil, ya, di sebelah Bukit Tur itu, di Sinai apa gimana itu, dari arah sebelah kanan samping gunung itu, ya, dipanggil, dijak omong-omong oleh Allah supaya dia itu lebih mendekat pada Allah untuk bercakap-cakap. Wa wahabna lahu min rahmatina akahu Harun nabiyya, dan juga kami berikan kepada Musa itu, yaitu apa? Rahmat kami yang berupa saudaranya Harun, saudaranya yang namanya Harun itu juga aku jadikan nabi. Nah, ini ceritanya Musa sampai sekian. Kok lalu Allah merintahkan Muhammad disuruh menceritakan Ismail ini. Wadkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah Muhammad dalam Al-Quran ini, yaitu cerita tentang Ismail. Ya, Ismail anak Ibrahim itu, yang disembelih itu lalu diganti jadi kambing, lalu jadi acara berkorban, itu yang diikuti. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail itu sungguhnya dia itu adalah orang yang orang yang benar menepati janji. Jadi kalau berjanji dia tepat menepati janji, tidak pernah ingkar janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan jika dia juga nabi sekaligus rasul, diberi wahyu tapi juga diperintah untuk mengajarkan kepada kaumnya gitu. Wa kana ya'muru ahlahu bisolati wa zakah. Loh, ini hampir semua nabi diperintahkan. Ismail itu memerintahkan kepada keluarganya supaya melaksanakan sholat dan membayar zakat. Tadi yang depan-depan juga demikian itu. Nabi-nabi itu mesti diperintahkan untuk sholat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyya, dan Ismail itu di sisi Allah
itu orang yang diridhoi, yang disenangi, semua tingkah lakunya dianggap baik, diterima, nah, begitu. Diridhoi itu begitu itu. Nah, Ismail ceritanya singkat juga ini rupanya ini. Sekarang ganti nabi lagi. Wadhkur fil kitabi Idris. Nah, Allah merintahkan kepada Muhammad, "Hei Muhammad, ceritakanlah cerita yang ada dalam Al-Quran ini, yaitu tentang Nabi Idris." Nabi Idris itu innahu kana siddiqon nabiyya. Sama. Nah, Nabi Idris itu adalah orang yang benar, sangat jujur begitu, dan seorang nabi yang jujur itu Idris itu. Warofa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkatnya ke kedudukan yang tinggi. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa min hamalna ma'anuh wa min dzurriyyatihi Ibrahim wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa min hadaina wastabaina wa mimman hadaina wastabayana wa mimman hadaina wastabayana idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujatan wa bukiya. Mereka itu yang dimaksud nabi-nabi tadi itu alladzina an'amullah, orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabi, dari nabi-nabi itu. Nah, nabi-nabi itu semuanya dari dzurriyyati Adam, dan itu keturunan Nabi Adam itu semuanya itu. Wa mimman hamalna, dan juga ada orang-orang yang kami bawa di dalam perahu, yaitu maksudnya orang-orang yang bersama Nuh itu dulu diselamatkan pada banjir bandang zaman Nuh itu ada turunan dari itu juga. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga nabi-nabi itu ada yang dari keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Nah, Nabi Muhammad itulah itu yang akhirnya itu kalau diurut itu jalurnya keturunan Ismail itu. Wa mimman hadaina wastabayyana wa mimman hadaina wastabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujatan wa bukiya. Dan dari orang-orang yang telah kami beri hidayah dan telah kami pilih, ketika mereka itu dibacakan ayat-ayat kepada mereka, itu dibacakan ayat-ayat Allah itu, ayatul rahman, ayatnya Allah itu, kharru sujatan wa bukiya. Mereka itu kalau dibacakan Allah sama bersujud sambil menangis. Nah, ini ada ajaran umat Islam itu kalau sholat pada Allah itu kalau bisa itu ya sujud yang agak lama dengan bacaan yang betul masuk hati sampai terenyuh, akhirnya menangis, itu tuh paling bagus itu. Tapi biasanya ya sulit untuk tingkatnya, itu harus orang yang kusuk betul. Kalau belum kusuk ya sulit untuk begitu itu. Fakhalafa min batihim khalfun adha'us sholata fataba'us syahwati fasawfa yalqauna ghayya. Terus Allah melanjutkan firman-Nya, maka Allah itu mengganti setelah mereka itu, setelah para nabi-nabi itu, di belakangnya itu, yaitu siapa? Yaitu mengganti, justru yang mengganti itu orang Yahudi dan Nasoro. Jadi setelah nabi-nabi yang disebut tadi itu berlalu, itu yang mengganti di dunia itu yang kuasa itu justru orang Yahudi dan Nasoro. Nah, itu zamannya Nabi Musa dan Nabi
Isa itu. Mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani itu adau sholat, menyia-nyiakan sholat. Artinya tidak mau sholat model orang Islam itu, karena dia tidak mau mengikuti Rasulullah, ya tidak mau sholat. Kalau yang ikuti Rasulullah ya lalu ikut sholat. Sama upanya Salman Al-Farisi itu orang Yahudi, ikuti Rasulullah, masuk Islam ya sholat itu. Dia disembah bukan Allah, tapi malah disembah adalah Isa tadi, atau Uzair. Mereka orang Yahudi Nasara itu wattaba'u syahwati, dia itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja, tidak mau menurut perintahnya Allah, ikuti Rasulullah, supaya ikuti Al-Quran, tidak mau ikuti hawa nafsunya. Dia tetap mempertahankan agama yang lama yang sudah dianggap basi oleh Allah, itu sudah diganti dengan Islam itu. Fasaufa, ya, maka pasti kelak mereka itu akan apa? Akan menjumpai ya kebinasaan, yaitu akhirnya mereka itu akan masuk neraka itu. Ila man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang-orang dari Yahudi dan Nasara yang bertobat menyesali bahwa ajaran sudah benar, tidak benar lagi, lalu dia pindah masuk agama Islam, ikuti Rasulullah. Nah, orang seperti itu orang yang tobat namanya. Wa amana, ya, dan iman pada rukun iman yang 6 termasuk iman pada Rasulullah dan Quran ini. Wa amila sholihan, yang beramal baik, yang mengamalkan perbuatan baik yang berdasar Quran, perintah Allah dan larangan Allah dalam Quran itu, dan as-sunnah itu. Faulaika yadkhuluna al-jannah. Nah, mereka itu sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Orang Yahudi dan Nasara, kalau kamu ini loh, Allah berfirman, kalau kamu bertobat, ya keluar dari agamamu yang sudah basi itu, lalu masuk Islam, kamu dijamin loh oleh Allah akan masuk surga. Wala yutlamuna syai'a, dan kamu tidak akan dianiaya oleh Allah sama sekali. Kalau sudah tobat loh. Jadi yang sudah lalu-lalu ya sudah gitu. Jannati adnin alati wa atar rahman ibadahu bil ghaib. Surga Aden itu yang dijanjikan kepada Allah yang Maha Rahman itu, yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman itu kepada hambanya dalam bentuk ghaib, artinya sekarang belum tampak gitu loh. Janji-janji Allah yang surga Aden, surga ya macam-macam, surga Firdaus itu semua masih gaib, sekarang belum tampak, tapi dijanjikan besok akan ada itu. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah itu nanti pasti datang, yaitu tadi termasuk adanya hari kiamat, hari pembalasan. Yang beriman, beramal soleh masuk surga, yang kafir, munafik dan lain-lainnya yang tidak Islam itu masuk neraka. Itu kan la yasma'una fiha lahwan ila salaman, dan di dalam surga orang-orang itu, orang yang masuk surga itu tidak mendengar di dalamnya itu pokoknya ucapan-ucapan yang sia-sia. Kalau di dunia ini banyak ucapan yang sia-sia, acaranya main-main, ketawa-ketawa terus, ya toh, ketawa sampai seperti kuda, nah, itu ada seperti itu. Itu perbuatan sia-sia, itu main-main saja, itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Ila salaman, di surga itu adanya hanya ya serba selamat, itu selamat. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyira wa asyiya. Bagi mereka itu rezekinya, dikasih rezeki di dalam surga itu, yaitu setiap pagi dan setiap sore. Nah, ini rupanya di surga itu dijatah itu. Kalau bangsa Indonesia itu kalau makan ada yang 2 kali lah. Sana di surga juga demikian, ini dikatakan ini. Rezekinya itu diberikan pada pagi dan sore. Ya, ini ada hikmah juga ini. Jadi makan itu sebenarnya sehari 2 kali sudah cukup ini. Tapi banyak orang Indonesia makan harus 3 kali gitu. Pagi, siang, sore itu banyak semua sepuasnya kan begitu kan. Nanti akhirnya ya sakit gula gitu ya. Tensinya tinggi atau kolesterol gitu. Asam urat ya gitu jadinya.
Tapi kalau mengikuti ajaran Al-Quran, andai kata itu mau makannya 2 kali di surga ini, saya kira ya kurang itu. Ya, orang yang kena asam urat, tensi tinggi, kolesterol. Ya. Tilkal janatul lati nurithu min ibadina mangkana taqiyya. Itulah surga ya, yang disebutkan di atas tadi itu, yang kami wariskan daripada hamba-hambaku mangkana taqiyya, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Wama tanazzala illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami Jibril ya turun ke dunia ini kecuali ya atas perintah Allah Tuhanmu. Jadi Jibril kalau turun ya hanya menyampaikan wahyu. Lalu tadi diutus Allah untuk mendatangi Maryam, datangi Ibrahim, kan begitu. Diutus Allah itu ada urusannya mesti itu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Milik Allah itu apa yang ada di antara di depannya atau di belakangnya para manusia itu. Wama baina dzalik, yang jadi antara yang demikian itu. Wama kana rabbuka nasiya, dan Allah itu tidak pelupa, dalam arti tidak akan melupakan semua amal-amal yang dilakukan oleh hambanya. Semua diketahui, tidak dilupakan, dan nanti dibalas. Balasan sesuai dengan amalnya itu. Yang jatah surga ya surga, yang jatah neraka. Itulah Allah, tidak pelupa. Nah, kalau kita manusia ya pelupa. Ya, saya kira sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.